datang segera, Isa mau datang segera. Kita mulai dari Wahyu pasal yang ke-6 ayat yang pertama. Kita buka Alkitab kita. Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ketujuh meterai itu, dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk-makhluk itu berkata dengan suara bagaikan guru, "Mari." Macam guru ya. Mari. Ayat 2. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah, dan kepadanya dikaruniakan sebagai sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Oke, meterai yang pertama sudah dibukakan kepada kita. Dan di dalam penglihatan Rasul Yohanes, dia melihat seekor kuda warna putih, diberikan sebuah panah kemenangan, dan setiap panah itu ketika dilepaskan menancap menembus jantung musuh, dan kepadanya diberikan kemenangan demi kemenangan, kemenangan. Apa artinya itu? Kuda putih yang sedang memegang panah kemenangan itu. Oke, mari kita mari kita baca beberapa referensi di dalam Alkitab untuk memberikan gambaran kepada kita mengenai kuda berwarna putih dan penunggangnya yang menggunakan panah ini. Tetapi Allah menembak mereka dengan panah. Dengan tiba-tiba mereka mendapat luka. Siapa yang memanah? Ada penunggang kuda pegang panah ya. Siapa yang memanah? Yang memanah itu Tuhan. Dan tiba-tiba mereka mendapat luka. Kemudian di kitab Habakuk 3:8. Apakah kepada sungai-sungai Tuhan murkamu? Terhadap sungai-sungaikah murkamu menyala-nyala? Atau terhadap lautkah gerammu? Sehingga engkau mengendarai kuda-kudamu dan kereta kemenanganmu. Ayat 9. Busurmu telah kau buat sama sekali. Sumpah-sumpah telah kau beri kepada suku-suku. Sela. Engkau membelah bumi dengan sungai-sungai. Sungai-sungai, laut, itu lambang dari orang banyak ya. Itu di kitab Wahyu memberikan penjelasan. Tapi ayat ini artinya menggambarkan bahwa yang mengendarai kuda itu dan yang memanah itu adalah Tuhan yang mengendarai kuda perang. Jadi ada situasi perang, tetapi penunggang kuda putih dan yang membawa busur itu mendapat kemenangan. Luar biasa. Mari kita luruskan supaya clear gambaran ini, meterai yang pertama ini kepada kita. Apakah Tuhan mau mengalahkan planet ini seperti pemikiran dunia kita, pikiran kita yang dunia yang kotor ini, cara berpikir kita yang kotor ini, pakai pedang, pakai kekerasan, pakai invasi militer? Apakah begitu caranya Tuhan mengalahkan dunia ini, menginvasi dunia ini? Tentu bukan seperti cara-cara yang kita pikirkan, teman-teman ya. Bukan seperti cara militer atau membangun kerajaannya di dunia ini, di tanah Israel sana, seperti yang ditafsir oleh para yang mengaku apologet lah ya. Katanya akan datang Tuhan membuat pemerintahannya di bumi ini. Apakah melalui cara-cara militer seperti itu? Tidak, teman-teman ya. Cara Tuhan menginvasi dunia ini bukan dengan cara-cara kekerasan seperti yang dilakukan oleh manusia ini kepada sesamanya manusia. Tuhan Yesus menginvasi dunia ini dengan pekabaran firman Tuhan, bukan dengan kekerasan. Dia pegang panah dan membawa Injil, mengkeker, lalu melepaskan anak panah Injil itu, Injil Yesus Kristus
Injil damai sejahtera, kabar baik bahwa ada Allah di surga yang mengasihi kita. Kita bangsat dan pendosa, tapi panah Injil kasih karunia itu meleset dengan dalam, masuk ke hati kita. Kita terjatuh, tersungkur, dan mengakui bahwa benar ya Tuhan, aku bangsat. Tetapi Tuhan, dosa-dosaku dibandingkan dengan kasih karunia-Mu yang begitu besar itu, tidak ada apa-apanya. Dan karena rahmat-Mu itu ya Tuhan, aku akan berjuang untuk lepas dari belenggu dosa ini. Karena rahmat-Mu itu ya Tuhan, aku akan bangkit dan bangun kembali. Dan aku akan berjuang dengan sekuat tenaga untuk taat kepada firman-Mu. Tetapi motifku itu sudah diubahkan ya Tuhan. Bukan supaya cari-cari selamat, taat kepada firman Tuhan, menguduskan hari Sabat, bukan supaya cari-cari selamat, tapi karena Engkau sudah menyelamatkan aku ya Tuhan. Injil Yesus Kristus itu ibarat panah yang menusuk jantung kita. Panah cinta. Panah cinta, bro. Panah cinta itu. Dengan panah itulah Yesus menginvasi seluruh dunia ini. Pekabaran pertama yang keluar ketika Yesus memulai jemaat di dunia ini adalah pekabaran keselamatan melalui Yesus Kristus. Itu keluar dengan kuasa dan kemurnian, karena Tuhan telah membasuh baginya suatu umat yang berdiri demi kebenaran. Jadi kuda putih dan penunggangnya adalah Injil Yesus Kristus yang murni, yang keluar dari Yesus. Setiap orang mengetahui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Hanya Dialah yang dapat menyelamatkan. Melalui darahnya kita ditebus. Inilah kisah pekabaran Injil yang disiarkan ke seluruh dunia. Inilah iman yang menang. Warna putih melambangkan kemurnian, artinya tidak tercela, tidak ada kompromi dengan dosa. Inilah adalah jemaat yang mula-mula. Ada 7 periode gereja, ada 7 periode jemaat, ada 7 periode zaman, ada 7 roh Allah, ada 7 tanduk Allah, ada 7 meterai. Meterai yang pertama adalah periode pertama, yang di dalam pelajaran kita sebelumnya disebut dengan jemaat pertama, jemaat Efesus. Ini ada hubungannya dengan jemaat Efesus, jemaat yang murni, jemaat yang tidak berkompromi dengan dosa. Ini dilambangkan juga ya mengenai kemurnian Tuhan ini. Ada juga di dalam kitab Wahyu pasal 12 digambarkan sebagai perempuan yang berpakaian putih, bermahkotakan 12 bintang. Ini melambangkan jemaat yang murni, yang tidak bercela. Ini adalah periode jemaat tahun 33 sampai tahun 100 Masehi. Oke, teman-teman boleh catat ya. Meterai pertama, kuda putih, lambang dari kemurnian jemaat Tuhan. Periode waktunya sekitar tahun 33, di zaman rasul-rasul masih hidup dan orang-orang kudus masih hidup. Injil itu masih murni sampai sekitar tahun 100 tahun Masehi. Oke, diingat. Sudah clear teman-teman meterai yang pertama ya. Kita sudah bukakan meterai yang pertama. Sekarang kita masuk meterai yang kedua.